Bersepeda menjadi kegiatan yang sedang tren saat new normal. COVID-19 seperti membuat manusia memilih berkegiatan yang menyehatkan. Namun, apa kalian tahu? Ternyata lahirnya sepeda itu berhubungan dengan Indonesia loh. Berawal dari letusan Gunung Tambora yang terjadi pada 18 Juni 1815, membuat perubahan cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh wilayah Eropa. Langit Eropa mengalami hujan lebat disertai badai. Tajamnya, hujan apalagi disertai badai sudah tidak ditemui lagi ketika akan memasuki musim semi yang kaya sinar matahari. Bagi bumi, letusan Tambora berdampak terhadap perubahan iklim global lantaran sulfur dioksida yang turut lepas ke lapisan stratosfer. Musim semi tahun 1815 menjadi terganggu karena debu-debu dan kandungan yang di bawah tertiup angin bergeser ke langit Eropa, Amerika, dan lainnya. Cliff Oppenheimer dalam tulisan berjudul Climatic, Environmental, and Human Consequences of the Largest Snow Historic Eruption, Tambora Volcano Activity, menyebut kabut kering terlihat dari timur laut Amerika Serikat. Hal ini terus berlanjut hingga musim panas 1815. Di belahan bumi utara terjadi kondisi cuaca ekstrim hingga disebut peristiwa tahun tanpa musim panas pada 1816 karena Eropa menjadi gelap. Suhu global menurun sekitar 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius akibat kabut kering yang menyelimuti bumi. Pertanian yang seharusnya mendapat paparan sinar matahari di musim semi menjadi gagal panen di India dan timbul wabah Korea di Bengal pada 1816. Tifus menyerang wilayah Eropa Tenggara dan timur Mediterania antara 1816 sampai 1819. Gagal panen karena suhu dingin dan hujan lebat melanda Inggris dan Irlandia. Kelaparan merata di utara dan barat daya Irlandia karena gagal panen gandum, oat, dan kentang. Jerman dilanda krisis, harga pangan meningkat akibat kelangkaan. Kenaikan harga gandum yang menjadi pakan utama kuda-kuda menyulitkan warga Eropa yang sehari-hari mengadakan hewan tersebut sebagai alat transportasi utama. Kuda-kuda pun mati karena kelaparan, memberikan ide kepada seorang warga Jerman, Karl Drais, untuk menciptakan alat transportasi tanpa menggunakan kuda. Sebuah alat beroda dua tanpa pedal disebut Draisine. Ciptaan von Drais itu kemudian menjadi cikal bakal sepeda pada saat ini. Draisine dibuat dari bahan kayu dan belum memiliki pedal. Satu-satunya cara untuk mengendarai sepeda ini adalah dengan menjakan kaki ke tanah agar Draisine mau meluncur. Oleh karena itulah alat ini disebut hobby horse yang menunjuk pada arti kuda-kudaan. Karena tujuannya pembuatan alat ini untuk mengendalikan kerja kuda. Penemuan ini merupakan titik awal prinsip keseimbangan sepeda modern. Draisine menjadi sepeda pertama yang hak patennya didaftarkan pada tahun 1818. Karl Drais memulai sejarah baru bepergian tanpa kuda ketika mengendarai sepedanya pada 12 Juni 1817 sepanjang 7, km di jalanan Mannheim-Schwingen di Jerman. Pierre Michaux dari Prancis pada tahun 1863 menambahkan engkol dan pedal di roda depan sehingga lahirlah Velocipede, sepeda modern yang bisa kendarai tanpa menjalan kaki di tanah. Michaux menjadi perintis produksi sepeda secara massal. Rintisan Drais begitu besar karena menjadi cikal bakal dari semua kendaraan di darat. Namun, kehidupan dia ternyata penuh duka dan kemiskinan akibat konflik politik dan perang. Ia tak menikmati royalti dari teknologinya pada tahun 1851. Menurut www.carldrais.de, ia meninggal tanpa sepeser pun duit.